Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dari program studi PGB atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Al-Ihya Kuningan semester 1. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Dr. Aib Saifuddin MPDI. Baik, langsung saja. Bangsa Indonesia adalah sekelompok masyarakat Indonesia yang bersatu atau dipersatukan karena adanya persamaan sejarah di masa lampau, serta memiliki cita-cita maupun tujuannya yang sama untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, adapun beberapa sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, yaitu diantaranya. Nah, yang pertama ada masa bangsa Portugis. Sebelum negara Indonesia ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejamnya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada tahun 1509 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, Portugis pun mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Nah, inilah ilustrasi masuknya Portugis ke Indonesia. Terus yang selanjutnya ada masa bangsa Spanyol. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung kalau Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate. Spanyol lebih tertarik tersekutu dengan Tidore. Terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Kemudian Spanyol membangun benteng di Tidore. Pembangunan benteng ini semakin memperuncing persaingan persekutuan Portugis dan Ternate. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore itu direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis. Nah, yang selanjutnya ada masa pemerintahan penjajahan Belanda. Masuknya Belanda ke Indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis. Penjajahan Portugis itu berakhir pada tahun 1602. Cornelius de Houtman memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan FOC di Banten karena ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. Kemudian lantaran pasar di Banten mendapat saingan dari pedagang Inggris dan Tionghoa, maka kantor FOC pindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan pun FOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya sampailah FOC di Yogyakarta. Di Yogyakarta, FOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya ialah Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono. Yang pertama adalah perjanjian Giyanti juga membagi kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1800, FOC dibubarkan setelah Perancis mengalahkan Belanda. Terus yang selanjutnya ada masa pemerintahan penjajahan Jepang. Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, kemudian Jepang menggantikan penjajahan Belanda di Indonesia. Kala itu melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 saat melakukan penjajahan di NKRI. Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibentuk Jepang antara lain ialah Putra, Heiho atau yang disebut dengan Pasukan Indonesia Buatan Jepang, adapun Peta atau Pembela Tanah Air, Jawa Hokokai atau Pengganti Putra. Yang selanjutnya ada pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Sosakai atau BPUPKI.
kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa, melantik anggota BPUPKI. Saat itu Ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Huedio Diningrat dengan wakilnya adalah Ichiban Ase dari Jepang. Jumlah anggota BPUPKI saat itu adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia. Yang selanjutnya ada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan Jepang, dan untuk menindaklanjuti BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dengan wakilnya ialah Dr. Andes Muhammad Hatta, serta penasehatnya adalah Ahmad Subardjo. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah karena kalah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Adapun perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu diantaranya yang terjadi setelah merdeka ialah ada konflik Indonesia dan Belanda, ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran Ambarawa, adapun Medan Area, ada Bandung Lautan Api, adapun tragedi nasional atau disebut dengan masa Orde Lama, adapun pemberontakan PKI Madiun 1948, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan gerakan 30 September 1965 atau disebut dengan G30 SPKI. Nah, itulah masa perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah Monumen Pancasila Sakti ya teman-teman. Bisa dilihat para pejuang yang tangguh untuk mempertahankan negara kita, yaitu Indonesia. Baik, mungkin dicukupkan sekian atas presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya milik saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahil hidayah wal inayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.